Indonesia memiliki beragam warisan budaya dan alam yang menjadi daya tarik dunia. Budaya lahir dan tumbuh bersama masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya menjadi identitas setiap daerah di Indonesia dengan keunikannya masing-masing. Begitu pula dengan alam. Manusia adalah makhluk yang belajar dari alam. Alam memberikan apa yang dibutuhkan manusia sejak adanya kehidupan di muka bumi. Hingga dari masa ke masa, alam terus berevolusi. Budaya dan alam menjadi dua hal yang harus dijaga, dilestarikan, dan diwariskan agar tidak punah, ditelan zaman, ataupun diakui bangsa lain. Maka dari itu, sebagai generasi muda Indonesia, wajib bagi kita untuk mengenal dan menjaga warisan budaya dan alam Indonesia. Jadi sekarang aku sudah ada di Museum Sejarah Alam Indonesia. Yuk langsung ikutin aku masuk ke dalam. Ayo. Jadi sekarang aku udah ada di dalam Museum Nasional Alam Indonesia. Jadi di depannya ini tuh dia kayak ada sejarah-sejarah gitu, terutama sejarah tentang perkembangan penelitian hayati di Indonesia. Dimulai dari sejarah eksplorasi emas hijau Nusantara yang telah memainkan peran penting dalam peradaban manusia. Penemuan tentang jenis tumbuhan dan informasinya di Nusantara digali dan disimpan dalam bentuk koleksi ilmiah, salah satunya oleh George Eberhard Rumphius yang mengabdikan hidupnya dengan menggali informasi tumbuhan di wilayah Ambon dan kemudian dibukukan pada tahun 1750. Kemudian ada perkembangan eksplorasi tumbuhan Indonesia sebagai awal terbentuknya Kebun Raya Bogor dan tokoh-tokoh berpengaruh dalam pendirian dan perkembangan Kebun Raya Bogor. Selanjutnya, ada jejak para perintis. Salah satunya adalah Rainworth yang merupakan peletak batu pertama pembangunan Kebun Raya Bogor pada 18 Mei 1817. Arsitektur dalam museum ini dibuat berkelok-kelok dengan susunan sejarah yang terus berkembang dari masa ke masa. Ada perahu layar peninggalan tahun 1980-an. Kalau tadi di lantai 1 kita udah ngeliat banyak banget penjelasan tentang sejarah tanaman dan sejarah manusia di Indonesia. Di basement ini tuh banyak banget ditunjukin barang-barang peninggalan kayak alat musik, senjata, dan benda budaya yang ada di Indonesia. Ayo kita lihat. Nah, di basement ini berisi barang-barang tradisional peninggalan zaman dulu yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Ini adalah barang peninggalan pada proses domestikasi, yaitu proses tumbuhan menjadi tanaman ataupun satwa liar menjadi hewan peliharaan. Di museum ini menyimpan alat musik tradisional yang berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Alat musik ini sebagian besar terbuat dengan bahan dasar tumbuhan yang terdapat pada vitrin alat musik. Kemudian ada koleksi peralatan rumah tangga Nusantara. Peralatan ini dibuat dengan memanfaatkan bahan yang ada di lingkungan sekitar
yaitu bagian-bagian dari tumbuhan, mulai dari kayu, kulit batang, daun, dan sebagainya. Beberapa dari peralatan tradisional ini ada yang sudah tidak lagi digunakan dan asing di zaman sekarang. Namun, ada juga yang masih digunakan dan dijual sampai saat ini. Salah satunya adalah sapu lidi ini. Di sini juga ada koleksi kerajinan tangan di Indonesia, yang sebagian besar dibuat dengan teknik menganyam. Yang paling menarik perhatian adalah poci yang terbuat dari kayu eben dengan bentuk yang unik dan bernilai seni tinggi. Salah satu permainan tradisional yang ada di museum ini adalah congklak, yang saat ini sudah jarang dimainkan. Bagian terakhir yang aku kunjungi adalah tumbuhan pewarna batik, yang berisi kain batik, sumber pewarna alami untuk kain batik, serta proses penggerusan tumbuhan untuk mendapatkan warna yang akan digunakan dalam membatik. Di dalam Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia ini masih terdapat banyak sekali warisan budaya dan alam Indonesia yang dijaga dengan baik. Masing-masing warisan tersebut memiliki kisah dan sejarah tersendiri dalam perkembangan zaman. Namun, bukan tidak mungkin jika warisan tersebut dilupakan begitu saja. Dengan kemajuan teknologi saat ini, tidak sulit bagi kita untuk ikut menjaga dan mempromosikan warisan budaya dan alam Indonesia. Namun, apakah kita mau atau tidak?